teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Kesempatan kali ini kita akan bahas tentang FRSKD CPNS tahun 2024 yang lalu di bagian yang kedua. Langsung aja, di sini ada 3 topik yang akan diujikan dalam SKD, ada TWK, TIU, dan TKP. Karena FR yang TWK sudah dibahas di part 1 kemarin, jadi di part 2 ini kita akan bahas tentang TIU. Apa aja sih yang dibahas di TIU itu? Berdasarkan kisi-kisi SKD dalam Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024, ada 3 poin yang akan diujikan dalam TIU, yaitu kemampuan verbal, yang hubungannya itu dengan bahasa, penggunaan kata-kata, kemudian dengan kalimat, pola kalimat, dan lain sebagainya. Lalu ada kemampuan numerik, yang pastinya berhubungan sama hitung-menghitung dan juga angka. Dan yang terakhir adalah kemampuan figural yang hubungannya dengan pola gambar. Begitu. Nah, berikutnya nih, kemampuan verbal. Di kemampuan verbal ini aku tidak terlalu banyak untuk share informasi karena kemarin waktu tes SKD itu lebih fokus di TWK bagian bahasa negara. Kemarin di part 1 udah aku jelasin dapat berapa soal dan soalnya gimana-gimananya udah dibahas di sana. Makanya di TIU yang bagian kemampuan verbal itu akhirnya aku jadi nggak terlalu fokus untuk mengingat kemarin gimana sih soalnya kayak gitu. Tapi yang aku ingat adalah soalnya itu ada yang membuat kesimpulan, silogisme. Misalkan contohnya begini. Jika karyawan bekerja lembur, maka dia akan mendapatkan bonus. Karyawan yang mendapatkan bonus akan dinaikkan jabatannya. Lalu, jika karyawan tidak mendapatkan bonus, maka bla bla bla, ya kayak gitu-gitulah intinya. Kesimpulan silogisme pasti banyak banget dibahas di TO-TO gitu. Lalu yang berikutnya adalah jenis kalimat yang memiliki hubungan objek yang sama. Misalkan ada kalimat Andi sedang bermain bola di lapangan. Kalimat yang memiliki hubungan objek yang sama adalah yang kayak gitu. Itu juga keluar. Dan yang terakhir adalah pola kalimat yang sama. Nah, di pola kalimat yang sama ini kalimatnya panjang guys ya, waktu itu aku inget banget. Itu bisa dipecah kayak tiga kalimat apa ya, mungkin bisa dibilang sampai 2 baris setengah sekitar segituan. Jadi itu agak membingungkan karena cukup panjang gitu. 2 baris setengah atau 2 baris gitu, pokoknya panjang guys gitu. Lalu berikutnya mungkin begitu ya untuk di kemampuan verbal. Kita langsung ke berikutnya. Wow, sudah ada contoh soal. Jadi untuk yang FR numerik dan figural, aku memberikan contoh soal yang aku cari di internet, dan itu ada beberapa yang memang sama ketiplek persis seperti yang aku hadapi waktu tes, tapi ada juga yang jenisnya sama tapi nggak persis sama, begitulah intinya. Lanjut, ini adalah soal matematika dasar, ada pengurangan, pembagian, kemudian perkalian dan juga pertambahan atau penjumlahan. Waktu kemarin dapat soal kayak gini lumayan, ada sekitar 3 soal teman-teman semuanya, dan itu nggak cuma bilangan bulat ya, tapi ada pecahan, kemudian ada desimal dan ada persen juga. Dan ini agak lumayan lebih mudah lah daripada soal-soal yang lainnya gitu. Lalu berikutnya adalah soal deret aritmatika. Deret aritmatika itu selalu ada ya teman-teman, dan deret aritmatikanya itu bukan pola yang sederhana sih, karena polanya loncat-loncat bisa sampai 3 bilangan kayak gitu. Jadi deret aritmatikanya itu agak yang rumit begitu. Nah, lalu berikutnya yang ketiga ini adalah, ini yang ketiga ini soalnya benar-benar persis banget. Angkanya sih aku lupa ya guys, apakah sama persis atau enggak, tapi bentuknya tuh persis banget kayak gini. Jadi pada saat itu tuh pertanyaannya itu adalah kunjungan ke perpustakaan dan jumlah buku gitu. Itu cuma beda gitu doang yang aku ingat. Dan terus intinya kesimpulan atau pernyataan yang paling tepat dari tabel ini ada sekitar 2 soal waktu itu guys. Lalu berikutnya hubungan yang benar dari pola bilangan. Itu ada yang pakainya XY, ada yang pakainya ABC kayak gitu. Ya kurang lebih kayak ginilah soalnya. Begitu teman-teman, itu adalah soal kemampuan numerik yang aku dapat dari Aptaschool. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba tes CPNS tahun 2025, kemudian
pengen belajar dari mana sih kira-kira untuk SKD, aku sangat merekomendasikan di Apta School karena tryoutnya banyak banget, dimulai dari mini sampai prediksi sampai TO SKD, hampir sekitar 40 lebih total tryoutnya dan ada materinya juga. Jadi menurutku sangat worth it sekali untuk mencoba di Apta School guys gitu. Nah jangan lupa kalau mau mendaftar Apta School bisa pakai kode referral aku yang 223631, atau kalau teman-teman nggak mau ribet bisa mendaftar lewat link yang sudah aku sematkan di description box begitu. Kita lanjut pembahasan berikutnya ke kemampuan figural. Oke, nah ini adalah sumbernya dari internet karena aku mencari-cari di TO mana belum ketemu ya guys. Aku yang belum nemu sih gitu. Yang persis banget aku masih inget guys, waktu itu aku dapat persis banget di soal yang nomor 3 dan juga soal yang nomor 5, yang atas sama yang bawah. Yang tengah lupa sih kayaknya nggak dapet gitu. Itu persis banget. Jadi soal figuralnya sejenis kayak gitu, 2 nomor ini. Lalu berikutnya ada lagi, nah yang ini guys. Ini bener-bener persis plek-plek ketiplek jiplek. Aku dapat soal kayak gini. Figuralnya itu gak beraturan. Kalau yang tadi kan masih mending ya, karena bangunnya itu bener-bener punya sisi-sisi yang sama, ada aturannya. Kalau ini kan bener-bener bangun-bangun yang abstrak kayak gitu, gambar-gambar yang abstrak. Aku dapat ini dan aku dapat gambar ini tuh dari treatsnya recruitmentcpns.id. Mungkin nanti teman-teman bisa berselancar mencari-cari FR tahun depan ya, tahun ini ya. Kalau misalnya CPNS dibuka itu bisa di treats recruitment cpns.id. Oh ya, nanti aku juga bakal share info link grup Telegram, WhatsApp, kemudian treats atau mungkin di media sosial website lainnya yang worth it buat teman-teman ikuti sebagai bekal persiapan menjadi PNS tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Begitu. Nah, ini juga ada kunci jawabannya juga. Itu juga di treats rekrutmen CPNS-nya ada dibahas gitu. Itu agak membingungkan sih. Kita harus melihat gambarnya tuh satu persatu. Misalkan di lingkaran merah. Kalau yang di lingkaran merah itu yang paling besar, yang bentuknya kayak gitu tuh harus warnanya hitam dan juga di tengah. Intinya tuh kayak gitu. Maksudnya di tengah kotak kecilnya ya guys, bukan di kotak besarnya tuh gitu. Udah pokoknya nanti teman-teman pahamin aja yang ini, karena aku tidak akan fokus membahas soalnya, tapi lebih ke pengalaman aku kemarin soalnya dapat apa kayak gitu ya guys. Mungkin nanti PPT yang ini, yang kedua ini akan aku share di description box. Aku masukin ke link Google Drive gitu. Terus berikutnya ini juga dapat persis banget, plek-plek jiplek ketiplek, kayak lumayan waktu buat ngerjain soal-soal kayak gini guys. Jadi dimohon untuk benar-benar bisa manage waktunya banget buat ngerjain soal TIU ini. Jangan sampai terlena mengerjakan soal hitung-hitungan, kemudian figural, sampai akhirnya soal-soal yang lain tuh kurang optimal begitu. Ini ada kunci jawabannya juga guys. Ini masih dari sumber yang sama, treatsrecruitmentcpns.id. Di treats ini juga teman-teman nanti bakal menemui komentar-komentar yang mungkin merasakan hal yang sama kayak, ih kemarin aku dapat soal yang persis banget loh, kayak gitu dan lain sebagainya. Nah ini aku juga dapat dari treatsrecruitmentcpns.id. Soalnya sama persis seperti ini teman-teman. Sudah. Sekian untuk FR pada kesempatan kali ini. Ditunggu untuk part 3-nya tentang TKP. Buat teman-teman yang ada saran, masukan, dan komentar bisa ditaruh di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share.